Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayat. Saya dengan NIM 221191006 dari jurusan Teknik Elektro kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻6 sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Nah, jadi semikonduktor ini sifatnya itu diantara konduktor dan isolator. Berarti dia itu bukan konduktor atau bukan isolator, melainkan antara konduktor dan isolator. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator dapat dibuktikan di bawah ini. Nah, di sini pada tabel ini ada 3 bahan. Yang pertama tembaga, silikon pada 300 derajat Kelvin, dan gelas. Di sini hambatan jenis yang paling besar itu terjadi pada gelas. Kenapa gelas? Karena gelas ini memiliki sifat isolator. Isolator itu tidak mengantarkan arus listrik, makanya hambatan jenisnya besar. Nah, sedangkan tembaga ini kebalikan dari gelas. Kenapa tembaga kecil? Karena sifatnya konduktor. Dia dapat mengantarkan arus listrik. Lanjut. Ini contoh soalnya 3 buah bahan, yaitu tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, di sini kita dapat rumus R sama dengan Rho atau massa jenis dikali dengan L atau panjang bahan dibagi A, luas penampan. Nah, di sini luas penampannya belum diketahui, jadi kita cari dulu luas penampannya dengan rumus A sama dengan PR kuadrat. Nah, R ini adalah jari-jari. Jari-jari juga belum diketahui. Nah, rumus jari-jari adalah diameter dibagi 2. Nah, di sini diameter ada 1 mm. Nah, dapat jari-jari, kemudian ketemu hasilnya luas penampangnya, baru kita masukkan ke rumus R atau hambatan. Nah, di sini massa jenis dari ketiga bahan ini berbeda-beda. Jadi R-nya juga berbeda-beda pada setiap jenisnya. Nah, setelah kita dapat R-nya, selanjutnya dapat dihitung arus untuk masing-masing bahan tersebut dengan rumus I sama dengan V per R atau arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Nah, sini kita udah pasti tahu lah yang mana arus paling besar. Nah, di sini kan sudah jelas ya tembaga, karena tembaga memiliki sifat konduktor, dapat mengantarkan arus. Jadi otomatis tembaga dong yang besar arusnya. Nah, perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah konduktor atau tembaga, kemudian semikonduktor silikon, dan isolator atau gelas. Bahan-bahan semikonduktor itu yang pertama trivalen. Trivalen itu logam-logam yang memiliki atom-atom jumlah elektron terluar 3 buah. Seperti boron, gallium, dan indium. Nah, selanjutnya tetravalen. Logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Dan yang terakhir pentavalen atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Sudah dapat dilihat ya di sini
tri itu kan 3, tetra itu 4, dan penta itu 5. Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom jumlah elektron terluarnya 3, tetravalen elektron terluarnya 4, penta elektron terluarnya 5. Nah, ini tabel periodik semikonduktor. Ini konfigurasi elektron pada 3A. Nah, di sini ini elektron, dapat lihat ya, elektron terluarnya itu ada 3. Nah, kalau di sini elektron terluarnya ada 4, dan di sini elektron terluarnya ada 5. Nah, ini contoh-contohnya seperti boron pada 3A, boron, aluminium, gallium, indium. Pada 4A, karbon, silikon, germanium, dan tin. Yang kelima, 5A, nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor. Nah, bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon itu ada 14 buah, sedangkan germanium ada 32 buah. Nah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar masing-masing memiliki silikon maupun germanium masing-masing memiliki 4 buah. Jenis ikatannya itu kovalen. Nah, jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Nah, di sini tidak cacat berarti semikonduktor ini murni dari alam. Dengan contoh silikon dan germanium. Kenapa silikon dan germanium? Karena silikon dan germanium ini bahan yang murni. Nah, ini contoh struktur kristal pada silikon. Nah, pengulangan secara teratur, satuan 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Pertama, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Berarti semua elektronnya ya berada di ikatan kovalen. Dan yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Wah, jadi semikonduktor intrinsik ini pada suhu yang sangat rendah atau suhu yang sangat dingin ini sebagai isolator. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen sehingga elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Nah, pada semikonduktor intrinsik pada suhu kamar ini menyebabkan elektron valensinya pada keluar dari ikatan kovalen sehingga sifatnya ini elektron bebas. Nah, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial maka terjadi aliran arus. Nah, berarti pada suhu kamar ini jika dipasang beda potensial maka akan terjadi aliran arus. Nah, sifat bahan silikon dan germanium. Sifatnya ini nih, nomor atomnya, berat atom, kerapatan konstanta dielektrik atomnya, jurang tenaga pada 0 derajat Kelvin, jurang tenaga pada 300 derajat
Kelvin, konsentrasi intrinsik 300 derajat Kelvin, rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin, dan mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin. Lanjut. Nah, ini pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, ini nih struktur kristalnya. Ini dipasang beda potensial pada semikonduktor intrinsik. Nah, di sini struktur kristalnya ya. Struktur kristalnya tadi di sini ada elektron yang terlepas nih. Di sini ada elektron yang terlepas. Nah, terlepas atau bebas nih pada E1. Jadi yang bergerak keluar dari ikatan kovalen, jadi nih yang tadinya hitam di sini jadi putih. Tuh. Nah, sini jadi yang tadinya hitam jadi putih. Tuh. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, jenis konduktor ekstrinsik itu buatan, bukan dari alam atau murni. Kebalikan dari intrinsik. Semikonduktor ekstrinsik atau semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Nah, di sini semikonduktor ekstrinsik ada dua tipe. Yang pertama tipe semikonduktor tipe N. Nah, yang kedua semikonduktor pada tipe P. Pada tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS, dan SB. Nah, atom pengotornya disebut itu atom donor. Jadi di tipe N ini atom pengotornya ini adalah atom donor dan pembawa muatan elektron. Sedangkan di semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti B, gallium, dan indium. Dan atom pengotornya itu disebut akseptor. Nah, kalau di tipe N ini disebut atom donor, kalau di tipe P ini akseptor. Pembawa muatannya itu pada tipe P itu hole. Nah, jenis semikonduktor atau ekstrinsik. Tujuan doping. Nah, tujuan doping ini meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole. Nah, di sini nih tujuan doping ini meningkatkan konduktivitas. Konduktivitas itu adalah kemampuan suatu bahan dalam mengantarkan arus listrik. Makin tinggi konduktivitas, jadi makin tinggi juga arus listriknya. Nah, jadi yang dominan yang ada itu berarti kan kalau arus konduktivitas ini kemampuan suatu bahan dalam mengantarkan arus listrik, makin tinggi konduktivitas, maka makin tinggi juga arus listrik. Jadi yang dominan itu elektronnya atau hole-nya saja gitu. Nah, perbandingan doping atau dopan dibagi atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Nah, dopan ini adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor
Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Ini udah dijelaskan yang tadi dari slide tadi. Nah, ini semikonduktor pada tipe N. Nah, di sini pada tipe N ini mayoritas adalah elektron bebas. Ini di dopingnya nih di sini nih. Elektron bebasnya. Jadi tadinya 4, harusnya 4 jadi plus 5 karena ada satu elektron bebas di sini. Aduh, ketutupan di sini. Nah, jadi elektronnya, jadi karena ditambah elektron bebas, ini dopingnya. Nah, semikonduktor pada tipe N. Ini gambar kristalasi pada semikonduktor tipe N. Nah, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal. Nah, elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, jadi karena ini kan elektron bebasnya ini menjadi mayoritas. Jadi pada tipe N ini elektron bebasnya di sini ada satu elektron bebas di sini. Yang ini kan di sini elektronnya 4 terikat. Nah, dan di sini ada satu elektron bebas. Jadi elektron bebas ini didoping yang harusnya plus 4 jadi plus 5 karena ada elektron bebasnya 1 di sini. Nah, jadi satu elektron bebas dan 4 elektron terikat. Jadi elektron valensinya itu plus 5. Semikonduktor pada tipe N. Nah, pada tipe P. Pada tipe P ini kebalikan dari pada tipe N. Nah, di sini kan Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil terjadi karena elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall-nya menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sehingga pembawa muatan minoritas. Elektron bebasnya jadi sebagai minoritas. Jadi di sini kan pada tipe P ini yang mayoritas adalah Hall. Jadi pada di sini ya ada 4 elektron terikat. Karena terjadi satu Hall di sini jadi plus 3. Jadi elektron, jadi di sini ya seharusnya kan ada 4 elektron terikat, karena ada satu Hall jadi 3 elektron terikat. Nah, elektron valensinya berarti plus 3. Lanjut. Nah, di sini piranti semikonduktor. Nah, ini gambar diode. Beberapa piranti semikonduktor yaitu dioda pertemuan N, transistor. Nah, ini dioda, ini LED, ini LED, ini transistor, dan lain sebagainya. Dioda pertemuan PN.
Nah, dioda ini adalah salah satu komposisi dasar yang menggunakan bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang ada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lain mendapat penyuntikan atom donor. Nah, berarti dioda ini pertemuan dari tipe P dan tipe N. Pertemuan P dan N merupakan blok bangunan dasar, basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda ini pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, jadi di dioda ini ada pada tipe P itu anoda dan pada tipe N itu katoda pada ujung. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi atom akseptor yang didoping sehingga kristal tunggal semikonduktor. Nah, ini atom-atom donor didoping. Nah, jadi kalau atom akseptor dan atom donor dapat menghasilkan bahan kristal tunggal semikonduktor. Nah, hasilnya ini akseptor ini tipe P dan atom donor ini tipe N. Gitu. Lanjut. Dioda pada pertemuan tipe P dan tipe N. Nah, dioda itu kan tersusun dari P dan N. Jadi kita pasang logam di mana tipe P di sini kita dipasang logam di mana tipe P itu anoda dan tipe N itu katoda. Hasilnya seperti ini. Yang udah terbungkus bahan anoda. Hasilnya seperti ini. Yang sudah terbungkus pada anoda sampai garis hitam. Jadi anoda ini batasnya sampai garis hitam ini. Jadi anoda areanya lebih luas dibandingkan katoda. Nah, kalau dipasangkan arus di sini ya. Kalau dipasangkan arus, maka masuknya dari anoda dan keluarnya dari katoda. Inputnya dari anoda dan outputnya dari katoda. Nih, lihat dari sini ya. Dari gambar ini kan segitiga dan anoda itu segitiga, katoda itu vertikal, garis vertikal. Oke, lanjut. Pertemuan tipe P dan N terbuka. Nah, di sini atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron dan atom-atom kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion adalah ion negatif dan ion donor adalah ion positif. Oh, jadi gini nih. Ini adalah tipe P yang nih. Yang ini yang kiri tipe P, yang kanan tipe N. Nah, di tengahnya ini adalah lapisan pengosongan. Nah, kita lihat dari tipe P. Tipe P ini tersusun dari ion-ion negatif. Nih. Tersusun dari ion-ion negatif atau ion akseptor, karena dia ion akseptor otomatis ininya ion negatif. Nah, dan atomnya itu atom hole. Sedangkan pada jenis N
jenis N itu atomnya ini ion ini ion donor. Nah, ion donor otomatis ini ion di sini ion positif. Nah, dan atomnya itu atom elektron. Nah, karena jadi di sini nih di lapisan pengosongan ini adalah tempat pertukaran antara ion donor dan ion akseptor. Nah, di sini nih. Makanya terjadi bidang pertemuan nih di sini. Jadi otomatis ion positif ke arah kiri dan ion negatif ke arah kanan bertukar. Nah, dan di sini ntar bakal kosong nih. Setelah pertukaran di sini bakal kosong. Makanya dinamakan lapisan pengosongan di sini. Oke. Nah, pertemuan jenis P dan N terbuka. Lapisan pengosongannya setiap P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, jadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole pada lapisan pengosongan ini, difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N. Saya jelaskan tadi kan, jadi menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi rekomendasikan penggabung di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole-nya lenyap. Nah, di sekitar bidang di pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan. Nah, tegangan penghalangnya lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Nah, dan yang terakhir, karena pertemuan jenis P dan N ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, pertemuan jenis P dan N dengan prasikap maju atau forward bias. Ini bias maju. Pada bias maju ini adanya tegangan dioda VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Nah, jika potensial penghalang sebelum diberi tegangan D adalah tegangan 0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurangi V dioda. Daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, jadi sempit. Dan yang ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, dan hole dari sisi P membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di sisi N. Elektron di sisi N membawa mayoritas dapat melewati pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jadi jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Pertemuan PN dengan prasikap maju forward bias. Nah, ini adalah konfigurasi dari rangkaian bias maju. Jadi masuknya itu ke anoda dan keluarnya ke katoda.
Nah, atau bisa masuk ke jenis P dan keluarnya ke jenis N. Adanya VD ini menyebabkan arus difusi lebih besar daripada arus drift. Nah, arus difusi lebih besar. Nah, VD ini tegangan yang terbentuk akibat adanya medan listrik. Nah, jadi nih lebih besar. Di sini arus lebih besar daripada arus drift. Jadi arusnya dominan ke arah ke kanan. Nah, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turunnya menjadi V0 dikurang VD. Daerah pengosongannya menjadi sempit. Nah, nih, jadi potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD. Daerah pengosongannya ini yang di sini menjadi sempit, semakin mengecil. Nah, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, yang keempat, hole dari sisi P pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Jadi hole di sisi P ini melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, jadi sisi P ini pindah ke sisi N nih. Nah, elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di sisi P. Nah, elektron di sisi N dapat melewati pengosongan pembawa minoritas di sisi P. Jadi jadi N membawa jenis elektron ke sisi P. Jadi lapisan pengosongannya makanya menjadi menyempit. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati diode. Jadi jumlah arus di elektron dan hole itu sama dengan arus total yang lewat diode. Lanjut. Pertemuan jenis PN dengan prasikap mundur atau bias mundur. Nah, ini konfigurasi pada bias mundur. Jadi kalau pada bias mundur masuknya melewati katode dan keluarnya melewati anode. Jadi kebalikan dari bias maju. Nah, hole di sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 ditambah VD, tidak ada arus di bidang pertemuan. Jadi gini. Jadi pada hole pada sisi P ini bergerak ke kiri, melebar ke kiri. Nah, dan elektron di sisi N bergerak ke kanan. Jadi saling berlawanan. Saling bertolak. Nah, makanya nih lapisan pengosongan ini menjadi melebar. Nah, sehingga potensial menghalang menjadi V0 ditambah VD. Nah, jadi nggak ada arus nih yang lewat bidang pertemuan ini nggak ada. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor, intrinsik agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga munculnya pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, pengaruh medan listrik
yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode menuju anode dan disebut arus balik saturasi. Jadi karena ini kan bias mundur, jadi dari katode ke anode. Nah, itu tuh disebut arus balik saturasi. Besarnya itu 10 minus 8 pangkat minus 8 sampai dengan 10 pangkat minus 14. Nah, dari situ 10 minus 8 itu sama aja kan, kita berarti 0,00 sekian. Jadi kita anggap aja 0. Kenapa 0? Soalnya kalau dari katode ke anode itu berlawanan. Jadi hasil arusnya itu ya 0, nggak bisa melewati anode. Nah, ini grafik arus diode. Nah, ini pada saat bias maju, arus ini sejajar dengan 0 dan naik ke atas di titik 0,7 volt. Sedangkan pada bias mundur ini ke bawah. Tapi misalkan bias mundur diberi tegangan yang besar, maka bisa dialiri dari katode ke anode. Nah, makanya berarti kalau misalkan bias mundur ini dialiri dengan tegangan yang besar, maka ada arusnya. Ini dasar analisa diode simbolnya yang tadi ya. Nih, anode itu areanya lebih besar dari katode. Nah, ini pembatasnya nih. Jadi walaupun dibalik, katode di sebelah kiri, anode di sebelah kanan, jadi tetap aja anode itu areanya lebih besar daripada katode. Nah, ini di garis ini membedakan ini katode yang sebelah kanan dan ini anode. Pada simbolnya yang ini, anode itu berbentuk segitiga nih. Di sini berbentuk segitiga dan di daerah kanan di katode itu garis vertikal. Nah, ini jenis-jenis dioda. Ini jenis dioda ini yang ada junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, Vector dioda, triac, SCR, LED, dan photodiode. Nah, jenis dioda dan penggunanya. Dioda silikon untuk penyearah arus. Nah, pengaman tegangan kejut IN 4001 dan IN 4007, IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt dan Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya B40C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. LED atau lightning emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mega ampere, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Nah, rangkaian dioda garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, jadi diperoleh V sama dengan VI dikali IRL. Jadi rangkaian dioda itu garis bebannya dari gambar ini kita dapat menggunakan hukum tegangan Kirchhoff.
Nah, diperoleh ini dengan RL adalah tahanan beban karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah I sama dengan VI. Jadi, nah ini nih. Ini titik potongnya nih. Ini titik potong. Aduh. Ini titik potongnya nih yang garis miring. Nah, di lot line ini di I-nya ini ada VI per RL. Dan V0 sama dengan I sama dengan 0. Titik potongnya adalah di I sama dengan VI per RL. Nah, titik I sama dengan 0, ini V sama dengan VI. Sedangkan pada titik V sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan VI dikali RL. Nah, gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinami. Lempeng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Jadi di sini garis beban ini nih berpindah sehingga garis bebannya berpindah sehingga titik potongnya juga yang tadinya A berubah menjadi A aksen di sini. Model dioda. Nah, satu pendekatan pertama atau dioda ideal. Model dioda. Satu pendekatan pertama atau dioda ideal pada keadaan bias maju. Nah, ini rangkaian pada saat bias maju dan nih di sini bias maju ini diodanya dianggap sebagai dioda ideal. Nah, dioda ideal itu adalah dioda yang dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi, dioda ideal itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, jadi pada saat keadaan, nah ini rangkaian pada saat keadaan bias mundur, diodanya itu dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Jadi dioda ini arusnya sama dengan 0 karena rangkaiannya terbuka, saklarnya terbuka. Dioda dianggap saklar terbuka. Nah, ini grafiknya nih. Ini pada bias maju dari 0 naik ke atas. Dari 0 naik ke atas, jadi tegangannya makin besar. Nah, sedangkan ini yang bias mundur tegangannya 0. Pendekatan kedua. Pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. Ini V gamma bukan VY. V gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Jadi untuk pendekatan kedua pada bias majunya, diodanya dianggap sebagai sumber tegangan. Nah, jadi diodanya dianggap sebagai sumber tegangan. Nah, jadi pada saat bias maju, nih di sini arahnya ini berlawanan.
Jadi ini ke arah sini, ini tegangannya berlawanan. Ini ke arah yang pokoknya tegangannya berlawanan. Dan pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Jadi pada bias mundur, diodanya dianggap sebagai saklar yang terbuka. Nah, jadi sama yang kayak tadi. Jadi nilai arusnya sama dengan 0. Nah, ini grafiknya. Pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan Vy untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau V gamma untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan restansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Jadi pada bias maju ini diodanya dianggap sebagai satu buah sumber tegangan yang disusun seri. Nih, yang ini disusun seri, yang tersusun seri dengan sebuah resistansi atau resistansi forward. Nah, dan juga memiliki hambatan. Jadi kalau pada bias mundur, pada keadaan diodanya dianggap sebagai resistansi reverse. Jadi pada bias mundur, diodanya nih dianggap sebagai resistansi reverse. Ini contoh grafiknya. Nah, contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Dijawab. Nah, pada pendekatan 1 ini seperti hukum arus yang biasa ya. I mencari arusnya, I sama dengan V input dibagi rangkaian listrik ERL sama dengan 10 V dibagi 100 ohm sama dengan 0,1. Nah, pendekatan kedua seperti suatu buah tegangan saling berlawanan arahnya. Jadi nilai tegangan ini dikurang. Jadi ID sama dengan V input sama dikurang V gamma dibagi RL sama dengan 10 V min 0,6 dibagi 100, hasilnya 0,094. Pada pendekatan ketiga, nah, ID sama dengan V in dikurang V gamma. Nah, dibagi RL ditambah RF. Jadi dibagi tegangannya dikurang dan R-nya ditambah dengan restansi forward. Nah, sama dengan 10 V dikurang 0,6 dibagi 100 ohm ditambah 2,5 sama dengan 0,092 ampere. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi pendekatan 1 itu arusnya lebih besar daripada pendekatan 2 dan pendekatan 3. Dan pendekatan 3 arusnya dan pendekatan kedua ya, yang arusnya paling kecil.
Nah, sekarang kita menghitung tegangannya. Tegangannya pada pendekatan ketiga nih. VD sama dengan Vin dikurang ID dikali RL sama dengan 10V dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,8 volt. Nah, ini pada pendekatan 1, VD sama dengan Vin dikurang VD dikali R1, RL sama dengan 10V dikurang 0,1 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0 volt. Pendekatan 2, VD sama dengan Vin dikurang ID dikali RL sama dengan 10V dikurang 0,094 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,6 volt. Jadi pada pendekatan 3 tegangannya lebih besar daripada pendekatan 2. Arus pada tegangan pada pendekatan 2 dan pendekatan 1. Dan pendekatan 1 arusnya paling kecil daripada pendekatan yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.